sehat Pak Widoyo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun cuaca memang sangat panas sekali Pak Widoyo. Iya. Dari Pak Widoyo kita mau berpindah ke Bapak Dr. Andes Eko Nugroho MM. Bapak Eko ini merupakan selaku Kasubit Pengendalian pada bidang penanaman modal. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Anton. Selamat siang pemirsa. Pendengar. Oke, pendengar. Oke, Pak Eko. Dari Pak Eko kita mau pindah ke Ibu Julia Purwanti yang paling cantik di ruangan ini. Selamat pagi Bu Julia SEMM. Ini Bu Julia ini selaku Kasubag Humas Informasi dan juga Pengaduan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Anton. Dan selamat pagi juga para pendengar Karisma FM ya. Iya, dan selama 1 jam ke depan Rencana Risma bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Anton Harlino siap untuk menerima pertanyaan dari Anda mengenai topik perbincangan kita pada siang ini. Dan sebelum kita ke pertanyaan, bahwa kita tahu bicara masalah investasi dan juga perizinan di Kabupaten Boyolali memang tidak bisa dipisahkan dari ide ataupun juga pemikiran maupun kebijakan dari Bupati Boyolali sendiri. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Seno Samudro. Karena memang kolerasi antara investasi dengan pemikiran Bapak Bupati Boyolali, Bapak Seno, itu tercantum dalam visi dan juga misi Bupati Boyolali, yaitu Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, serta pro investasi. Ya, pendengar, karena memang pemikiran Bupati tersebut sangat relevan dengan kondisi real di Kabupaten Boyolali saat ini, di mana Kabupaten Boyolali mempunyai posisi yang sangat strategis bagi para pengembang usaha ataupun juga pengembang investasi ataupun juga yang sering kita sebut dengan investor. Nah, kita ke Pak Eko nih yang pertama. Saya ingin menanyakan, nah Bapak, apa saja yang menjadi filosofi dari Bapak Bupati Seno Samudro pada tahun 2010 hingga 2015 yang sampai saat ini masih relevan dalam paradigma tugas pokok dan juga fungsi aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayanan perizinan. Silakan Pak Eko selaku Kasubit Pengendalian dan juga bidang penanaman modal. Terima kasih Mas Anton. Selamat pagi pemirsa. Saya ulangi. Selamat pagi para pendengar yang budiman. Salah satu filosofis Jawa yang sebenarnya sampai saat ini masih relevan di era kepemimpinan beliau Bapak Bupati Seno Samudro, itu tahun 2010 sampai dengan 2015, ini dapat kami sampaikan bahwa beliau ini mempunyai filosofis yang mungkin para pendengar ini belum terbiasa filosofis ini, yaitu apa? Status. Nah, mungkin para pendengar status kui opo mungkin punya pemikiran seperti itu. Namun filosofis dari Bapak Bupati status ini terjemahannya itu tenagane disat, pikirane ditus. Artinya apa? Setiap aparatur pemerintah ini harus bekerja keras, harus mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin memperkenalkan, mungkin para pendengar itu terbiasa mendengar itu kantor pelayanan perizinan. Iya. Nah, ini juga menjadi strategi beliau di dalam kepemimpinannya. Ini mengubah yang tadinya kantor pelayanan perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Yang selanjutnya nanti kita akan lebih singkat lagi dengan BPMP 2T Pak Eko. Iya, betul. Masih di Pak Eko. Lalu bagaimana aktualisasi pemikiran dari Bupati Boyolali yang selaras dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi serta seiring gerakan nasional Ayo Kerja ataupun juga revolusi mental aparatur pemerintahan dalam era kepemimpinan Pak Jokowi ini? Berawal tadi dari filosofis yang menjadi pedoman bagi kami semua dalam melaksanakan tugas, maka untuk mengaktualisasi pemikiran Bupati Bapak Dr. Andes Seno Samudro, maka ada beberapa aktualisasi pemikiran beliau, yaitu yang pertama itu dalam bidang organisasi.
tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kantor pelayanan perizinan yang tadinya itu dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan eselon 3 ini ditingkatkan statusnya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang kepala badan dengan eselon 2. Tentunya apa? Tugas pokok dan fungsi yang tadinya kantor pelayanan perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentunya akan lebih luas yang ada di BPMP 2T, karena di situ ada fungsi-fungsi penanaman modal, termasuk di dalamnya promosi, kemudian pengendalian, termasuk di dalamnya adalah pelayanan perizinan itu sendiri. Kemudian yang kedua dapat kami sampaikan kaitannya juga dengan tata laksana. Jadi pelayanan perizinan ini ada standarnya. Bahasa kerennya itu SOP. Standar Operating Procedure. Dan ini tentunya sesuai dengan prinsip good governance atau prinsip tata pemerintahan yang baik. Nah, yang selanjutnya ini dapat kami sampaikan pula kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur. Tentunya peningkatan sumber daya manusia aparatur ini menjadi wajib manakala pelayanan perizinan kepada masyarakat ini menjadi tuntutan untuk adanya peningkatan baik pelaku pelayanan perizinan dengan berbagai macam. Ini dapat kami sampaikan kepada para pendengar juga. Banyak di antara teman-teman di BPMP 2T ini juga mengikuti pendidikan dan pelatihan itu di Cipanas. Di sana dididik lebih kurang 1 minggu. Nanti akan dididik terkait dengan bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya memberikan pelayanan terbaik. Kalau ketika ada pemohon perizinan yang rawuh ke BPMP 2T, tentunya harus dilayani. Paling tidak itu senyum itu sudah kelihatan. Jangan sampai ketika nanti pemohon itu datang kok yang melayani cemberut ataupun justru nanti marah-marah, itu kan kurang pas di era seperti ini. Nah, kemudian kaitannya dengan pengawasan. Ini dapat kami haturkan kepada para pendengar bahwasanya terkait dengan pengawasan ini kami sampaikan bahwasanya Boyolali ini selama 3 tahun berturut-turut ini mendapatkan predikat apa yang namanya WTP. Iya, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tentunya ini juga tidak lepas dari unsur-unsur pelayanan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya adalah kami yang ada di BPMP 2T, di mana BPMP 2T ini sudah ditetapkan menjadi kawasan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya kaitannya dengan akuntabilitas. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, produk perizinan ini tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena apa? Ketika Bapak dan Ibu mempunyai izin, tentunya izin ini nanti bisa dipergunakan untuk membuat penjenengan itu tenang, ataupun izin ini nanti bisa dipergunakan untuk berhubungan dengan instansi lain, termasuk di dalamnya adalah dunia perbankan. Selanjutnya dapat kami haturkan kepada para pendengar semuanya, ini memang sejarah panjang dari BPMP 2T ini. Ini semenjak beliau diangkat menjadi Bupati, yaitu Pak Seno, tahun 2010, yaitu tanggal 3 Agustus 2010. Beliau membuat suatu gebrakan Perda
tentang pelayanan perizinan yang jumlahnya lebih kurang waktu itu 30 perda dan tersebar di masing-masing SKPD. Tersebar di masing-masing SKPD ini dalam arti apa? Perizinannya itu ditangani oleh 30 SKPD. Tentunya ini akan sangat menyulitkan bagi pemohon ketika mau mengurus izin harus ke sana kemari, ke sana kemari. Ribet seperti itu ribet sekali. Tapi dengan beliau yang pertama menyederhanakan perizinan yang tadinya 30 perda hanya menjadi 3 peraturan daerah. Dan satu hal lagi mungkin Bapak dan Ibu pernah datang ke komplek kantor bupati yang di Kemiri. Di situ kan sudah berdiri beberapa perkantoran, pusat perkantoran di sana. Dengan harapan apa? Bapak dan Ibu semuanya juga kalau mencari izin ataupun mau ke kantor itu juga jaraknya itu tidak terlalu jauh. Bisa melihat, mana kantor BPMP 2T, mana kantor Bapeda, mana kantor Bupati. Ini artinya kebijakan beliau, strategi beliau untuk pro investasi ini sangat-sangat luar biasa. Dan mempermudah seperti itu ya. Betul. Ya, kemudian kaitannya dengan pelayanan publik, memang ini menjadi suatu tuntutan karena pelayanan perizinan ini yang berkualitas itu harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sendiri. Karena apa? Masyarakat itu punya hak, punya kewenangan untuk mengawasi kami. Jadi di era reformasi birokrasi, di era transparansi, itu memang kita welcome terhadap masukan, saran dari masyarakat dengan tujuan utama adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan. Dan tentunya ini bisa salah satunya itu dengan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat. Oke. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, dan ini mungkin sebenarnya juga menjadi harapan dari para pendengar semuanya, itu adalah mindset dan culture aparatur. Ini coro-corone itu piye to sosok aparatur pelayanan perizinan yang diharapkan oleh masyarakat itu harus bagaimana. Tentunya apa? Aparatur pemerintah itu harus mempunyai integritas, harus mempunyai kinerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Seno Samudro, yang dilakukan guna untuk mempermudah para pemohon izin di kawasan Boyolali. Nah, kita masih bersama Pak Eko sebelum ke Pak Dr. Andes Widoyo. Nah, Pak Eko, bagaimana peranan dan juga kedudukan strategis Pak Bupati Seno Samudro itu dalam mewujudkan visi dari Boyolali Pro Investasi? Karena kita dengar di mana-mana pasti ada slogan yang namanya kini Boyolali Pro Investasi, seperti itu. Para pendengar yang saya hormati, memang berawal dari visi misi beliau, yaitu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Boyolali dan juga peningkatan daya saing serta pro investasi. Nah, kalimat pro investasi dalam visi bupati tersebut yang menjadi pijakan utama. Karena apa? Mungkin pada waktu itu Boyolali itu dapat dikatakan kota yang agak istilahnya itu rada pinggir, rada sepi, itu dulu ya. Tapi itu dulu. Nah, tapi mungkin penjenengan sudah perso sendiri bahwasanya dengan komitmen bupati yang luar biasa, ini bupati selaku motivator. Nah, pengertian motivator sendiri adalah apa? Motivator bisa menjadi pendorong dan semangat bagi pelaksana pelayanan perizinan khususnya di BPMP 2T Kabupaten Boyolali dengan tujuan utama apa? Yaitu mensukseskan visi dan misi khususnya pro investasi. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, ini sama-sama kedudukannya sama, yaitu bupati
sebagai inovator. Karena apa? Amat sangat jarang seorang kepala daerah itu mempunyai gagasan terkait dengan pro investasi. Nah, dengan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan investasi di Kabupaten Boyolali ini, maka apa? Bapak Bupati Boyolali bukan hanya tadi meningkatkan status kantor menjadi badan, tapi juga bagaimana cara untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Salah satunya apa? Yaitu pertama kali adalah kita mencoba untuk pelayanan perizinan ini bisa dilaksanakan dalam satu kantor. Istilahnya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yaitu apa? Di BPMP 2T Kabupaten Boyolali. Di kompleks perkantoran ya. Yang alamatnya di kompleks perkantoran Kabupaten Boyolali, Jalan Merdeka Barat. Itu di sebelah selatannya kantor Bupati Boyolali. Kemudian kita juga atas dasar gagasan beliau, ini kaitannya dengan pelayanan perizinan secara elektronik. Lah, kira-kira apa ya? Apa yang namanya pelayanan perizinan secara elektronik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang sudah pernah mengurus perizinan di Kabupaten Boyolali, di BPMP 2T, sudah pirsa. Janjane pelayanan perizinan secara elektronik ini bagaimana? Nah, pelayanan perizinan secara elektronik ini nanti penjenengan ketika datang di tempat kami, ini langsung berhubungan dengan yang di FO, yang di front office. Kemudian nanti data penjenengan akan dicek oleh petugas yang di front office. Nah, ngeceknya ini nanti dengan dikeluarkannya tanda terima berkas, juga sampai dengan proses perizinannya, sampai dengan produknya, ini akan diolah secara elektronik. Jadi proses secara elektronik ini bisa mempercepat, sekaligus juga bisa diketahui produk perizinannya ini legal atau tidak. Artinya apa? Di situ ada kode-kodenya. Kira-kira ini misalkan produk SIUP, TDP, ini asli atau tidak. Nanti di bawahnya itu ada kodenya. Nah, dan yang satu hal lagi dapat kami haturkan kepada para pendengar, bahwa kita punya apa yang namanya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik atau yang namanya SPIPISE. SPIPISE ini apa? Ketika penjenengan datang ke BPMP 2T, kemudian kami proses secara SPIPISE, data perusahaan ini akan tercover bukan hanya di BPMP 2T Kabupaten Boyolali, tapi juga akan tercover di Semarang, di BPMD Provinsi, dan juga sampai ke BKPM, di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi ini nanti akan memberikan suatu kepastian janjane perusahaan di Boyolali ini juga akan tercatat di instansi yang lainnya, dan ini nanti juga akan bisa dipermudah kaitannya dengan pengendaliannya. Kira-kira perusahaan ini di Boyolali bergerak dalam bidang apa, kemudian nanti produknya apa, sehingga akan diketahui juga sampai seberapa jauh ketika beliau memimpin Boyolali selama 5 tahun ini, berapa investasi yang masuk ke Boyolali. Saya kira itu Mas Anton dan para pendengar yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Dari Pak Eko, saya ingin pindah ke Bapak Dr. Andes Widoyo. Untuk Ibu Zulia, sabar dulu Ibu ya. Masih cantik di situ Ibu. Ke Bapak Dr. Andes Widoyo, bagaimana Bapak peranan BPMP 2T Kabupaten Boyolali ini kaitannya dengan pelayanan perizinan? Ini pertanyaan untuk Bapak Dr. Andes Widoyo. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Mas Anton. Selamat siang bagi pendengar Radio Karisma FM. Kami dari BPMP 2T kebetulan di bidang pelayanan perizinan investasi, bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPMP 2T Kabupaten Boyolali
adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas pokok dan fungsi, di antaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPMP 2T mempunyai visi unggul dalam kualitas, santun dalam pelayanan. Di depan dari Pak Eko sudah disampaikan, minimal para investor atau pencari izin yang datang ke BPMP 2T sudah harus diterima atau ditanggapi dengan senyum dan ramah. Ya, itu yang nomor 1 ya. Oke, masih bersama Bapak Dr. Andes Widoyo di bidang pelayanan perizinan investasi. Nah, untuk mewujudkan visi dari BPMP 2T Kabupaten Boyolali tersebut, misi apa saja Pak yang akan dilaksanakan dari BPMP 2T ini? Iya. Terima kasih. Misi yang akan dilaksanakan BPMP 2T yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dalam bentuk perizinan. Yang kedua, meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan mudah, cepat, murah, pasti, dan transparan. Itu yang diharapkan bagi para pencari izin atau investor. Artinya apa? Mudah itu tidak bertele-tele, di sana akan disampaikan apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi kepentingan akan disampaikan dengan cara yang cepat pula, dengan cara yang artinya pasti dan transparan. Jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau hal-hal yang tidak jelas dan kurang jelas. Begitu. Oke. Lalu untuk jenis pelayanan perizinan apa saja sih Pak yang dilayani di BPMP 2T Kabupaten Boyolali? Kalau dari awal hingga sampai detik ini kita akan membahas mengenai perizinan ini Bapak ini ya. Nah, jenis pelayanan perizinan apa saja yang dilayani di BPMP 2T Kabupaten Boyolali? Iya. Ya, jenis pelayanan yang dilayani di BPMP 2T Kabupaten Boyolali yang dilayani adalah sebanyak 46 perizinan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu Kabupaten Boyolali. Dari 46 perizinan yang dilayani, itu hanya terdapat 2 jenis perizinan yang dikenakan retribusi, yaitu IMB dan izin gangguan. Yang lainnya adalah gratis. Sesuai dengan informasi yang ada, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perizinan ESDM per 2 Oktober 2014 menjadi kewenangan provinsi. Oke. Kalau tadi disebutkan bahwa ada 46 perizinan yang bisa dilayani di BPMP 2T Kabupaten Boyolali. Mungkin bisa disebutkan nggak satu persatu, mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sebutkan mengenai perizinan yang dilayani di sana? Ya, terima kasih. Jadi untuk perizinan itu memang ada yang dinamakan izin dasar dan izin yang usaha dengan izin perintah atau izin unggulannya. Yang menjadi izin dasar itu adalah yang pertama adalah izin lokasi apabila itu 1 hektar atau 10.000 hektar persegi. Dengan nanti setelah itu ada izin yang namanya izin mendirikan bangunan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan izin gangguan atau HO. Setelah itu juga izin-izin yang lain, apakah itu izin industri dan sebagainya yang dinamakan SIUP, TDP, TDG dan sebagainya. Itu bisa dilayani di kantor BPMP 2T? Iya. Oh, berarti dengan satu langkah ke kantor perizinan dan investasi kita langsung bisa mendapatkan banyak pelayanan Bapak ya, seperti itu. Oke. Lalu untuk jangka waktu ini Bapak, berapa lama sih standar waktu penyelesaian dari masing-masing perizinan tersebut? Masih bersama Bapak Dr. Andes Widoyo. Iya, terima kasih. Untuk waktu atau jangka waktu sesuai dengan SOP, perizinan yang memerlukan cek lokasi paling lama itu 10 hari. Kerja terhitung sejak permohonan masuk dan dinyatakan lengkap dan benar. Dan kami bisa bukan menjanjikan, insya Allah dengan niatan yang baik
kalau memang sudah lengkap dan benar, saya pikir tidak harus 10 hari, bahkan 1 minggu pun nanti kami siap untuk bisa mengeluarkan. Serta yang tidak memerlukan cek lokasi, paling lama 3 hari kerja terhitung sejak perumahan masuk dan dinyatakan lengkap dan benar, itu sudah bisa diambil atau sudah jadi. Ya, jadi tunggu apa lagi untuk Anda pelaku usaha, silahkan untuk menyelesaikan perizinan usaha Anda langsung ya. Insya Allah nanti akan dilayani dengan yang pertama adalah senyuman, kemudian juga dengan pelayanan yang memuaskan, karena memang prinsip dari pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Nah, dari Bapak Dr. Andes Widoyo, akhirnya kita juga sampai ya ke Ibu Julia Purwanti, SEMM. Ibu, nah apa saja sih Ibu persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus macam-macam perizinan? Oke, Bapak Ibu pendengar setia Harisma FM, ya tadi untuk jenis-jenis perizinan sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Widoyo. Nah, untuk mengetahui persyaratan apa saja dari masing-masing perizinan tadi, pemohon dapat langsung datang ke kantor BPMP 2T Kabupaten Boyolali yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Barat, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Setelah itu nanti masuk, datang ke loket pendaftaran, nanti di sana ada teman-teman kami di front office yang siap menerima Bapak Ibu semua. Kemudian minta belangko perizinan sesuai dengan jenis perizinan apa yang Bapak Ibu butuhkan, atau juga dapat mendownload belangko perizinan melalui website kami BPMP 2T, yaitu www.bpmptsp.boyolarikap.go.id. Berarti ini untuk para pelaku usaha, untuk mengisi belangko tidak perlu datang dulu ke kantor perizinan, namun bisa mendownload belangkonya terlebih dahulu. Mendownload. Jadi buka saja website kita, nanti di situ ada belangko-belangko sesuai jenis perizinan. Berarti semakin hari semakin mudah Ibu ya. Oke, sekali lagi saya bisa ulangi untuk Anda nih Renjang Karisma, pelaku usaha. Anda bisa mengurus perizinan dengan mendownload belangko yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya di bidang investasi dan juga perizinan di www.bpmptsp.boyolalikap.go.id. Lalu nanti bisa menyerahkan belangko tersebut ke kantor. Betul. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya masih di Ibu Julia Purwanti. Apabila ada calon investor besar yang akan berinvestasi di Kabupaten Boyolali, misal dari luar negeri ingin berinvestasi di Boyolali. Nah, perizinan apa saja yang harus diurus sebelum memulai usahanya? Ya, kami sampaikan saat ini BPMP 2T melayani perizinan secara paralel. Jadi pemohon dengan menggunakan beberapa berkas tertentu dapat digunakan untuk mengurus beberapa jenis perizinan. Nah, misalnya ada fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, NPWP dan lain-lain. Itu tidak harus per jenis izin harus satu-satu. Misalnya ngurus 5 izin harus 5. Enggak. Jadi cuma satu aja cukup. Jadi mengajukan beberapa jenis perizinan sekali datang itu sudah berapa jenis perizinan dimasukkan. Kemudian berdasarkan peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2013, yaitu tentang pedoman tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan, di situ disebutkan bahwa sebelum investor melakukan kegiatan usahanya memang harus mempunyai izin prinsip penanaman modal yang dilaksanakan menggunakan program SPIPISE, yaitu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik. Nah, kemudian pemohon juga mengajukan izin lokasi itu untuk luasan lahan di atas 1 hektar. Kemudian mengajukan permohonan izin IMB, izin mendirikan bangunan, HO atau izin gangguan, TDP dan jenis-jenis perizinan lainnya. Kemudian untuk operasional perusahaan mengajukan izin usaha. Nah, izin usaha itu izin industri sesuai dengan jenis usahanya. Itu usahanya kan bermacam-macam ya. Nanti disesuaikan jenis usahanya dan seberapa besar skala perusahaan tersebut. Nah, kemudian disarankan kepada calon investor untuk datang sendiri mengurus perizinannya ke BPMP 2T, tidak melalui calo atau pihak ketiga. Namun apabila memang yang bersangkutan betul-betul tidak bisa datang, nanti bisa menggunakan surat kuasa. Memberikan orang yang diberi kuasa untuk ditunjuk, nanti
bermeterai 6.000 ya, nanti orang yang dipercaya untuk mengurus ke BPMP 2T. Bisa seperti itu? Iya. Oke. Nah, kalau tadi saya menanyakan untuk Ibu Julia bahwa itu adalah untuk calon investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Boyolali untuk investor yang dalam skala besar. Iya. Kalau kita tahu bahwa di Boyolali banyak sekali usaha yang skalanya kecil seperti pertokoan atau mungkin seperti usaha yang lainnya. Nah, perizinan apa saja yang sebelumnya harus diurus sebelum memulai usaha, membuka usaha di Boyolali ini? Iya, itu izin-izin yang memang harus diurus ya. Itu izin berikan bangunan atau IMB, HO atau izin gangguan, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan surat izin usaha sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk usaha UMKM itu biasakan yang ada industri makanan minuman, itu jadi ada tanda daftar usaha pariwisata, itu di dalamnya ada beberapa jenis usaha, salah satunya itu ada catering, macam-macam itu di situ. Surat izin usaha industri atau SUI ataupun surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, itu beberapa perizinan yang memang perlu diurus untuk mereka yang usahanya skala kecil atau UMKM di Boyolali. Iya. Seperti IMB, HO, TDP ataupun juga surat izin usaha. Iya. Itu bisa langsung datang saja ke kantor. Datang saja, silahkan mau. Nanti misalnya betul-betul nggak tahu ya, nanti tahu, kita memang, siap memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Oke, seperti itu ya. Ada masih mendengarkan dialog talkshow interaktif spesial bersama BPMP 2T Kabupaten Boyolali Renjang Risma, dan saat lagi nanti Anton masih bersama narasumber untuk kembali menemani Anda bersama 100.3 di topik perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap setia bergabung bersama 100.3 Terminal Musik Indonesia. Pak, saya itu tertarik untuk investasi, tapi kok sulit ya untuk menemukan tempat yang cocok. Gini aja Pak, gimana kalau investasinya di Boyolali aja? Nanti izinnya ribet Pak, harus bayar ini, bayar itu. Ya enggak lah Pak San, kan Boyolali pro investasi. Mari saya antar ke BPMP 2T Kabupaten Boyolali untuk informasi yang lebih jelas. BPMP 2T Kabupaten Boyolali yang beralamat di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Barat, Kemiri, Mojosongo, telepon 0276 321 105, memberikan layanan perizinan untuk usaha Anda, antara lain izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha industri, izin prinsip, izin lokasi, tanda daftar gudang, tanda daftar industri, tanda daftar usaha pariwisata, dan masih banyak izin-izin lainnya. Ayo segera ke BPMP 2T Kabupaten Boyolali untuk mengurus izin usaha Anda. Semuanya gratis loh, kecuali untuk izin gangguan atau HO dan IMB yang dipungut retribusi. Sinde dan Deddy Miswar sama-sama memiliki dedikasi. Saya ada informasi penting. Kalau minum larutan, pilih larutan penyegar yang ada badaknya. Karena hanya ini yang khasiatnya terbukti dari generasi ke generasi. Jangan lupa yang ada badaknya. Ya, larutan penyegar cap badak dibuat oleh Sinde sejak tahun 1980. Panas dalam, minum larutan penyegar dari Sinde yang ada gambar badak. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Benar, panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, tetap minum larutan penyegar cap badak dengan rasa pilihan jeruk, melon, jambu, stroberi, dan leci. Dari dulu hanya ini larutan penyegar yang badak. Larutan penyegar cap badak, khasiat tetap sama, produksi Sinde Budi Sentosa. Kore, sepedaku anyar, sepedaku api, matur nuwun nggih Pak, Bu. Saya lho Pak, anakmu senengnya ora umum, tapi sepedanya pancen yo apik tenan Pak. Mundute nyandi to Pak? Menyang toko sepeda King Kartosuro, Jalan Ahmad Yani 94 Kartosuro, telpone 0271 780 967. Kuwi lho, kulone Banjo Kartosuro. Ibu yo meh mundut kereta dorong bayi lho Pak. Ayo Bu, tak terke menyang toko sepeda King Kartosuro. Toko Sepeda King Jalan Ahmad Yani 94 Kartasura menyediakan berbagai macam sepeda anak-anak, baby walker, sepeda family, sepeda lipat, sepeda listrik, mobil-mobilan cas, skuter genjot, kereta dorong bayi, juga ada. Modelnya banyak, jadi banyak pilihannya. Sepeda whimsical, gambar Frozen, dan Princess Sophia juga ada loh. Melayani grosir dan eceran. Jadi ngapain jauh-jauh ke Solo? Kalau di toko sepeda King Kartasura semuanya ada. Toko sepeda
daging Kartasura terlengkap. Anda masih mendengarkan 100.3 Radio Karisma FM yang kini juga bisa didengarkan melalui siaran streaming dengan Radio Karisma melalui internet. Anda bisa menyimak siaran talk show dialog bersama BPMP 2T di siaran streaming melalui website Radio Karisma di kemudahan untuk memberikan investasi. Hal ini memberikan kepastian kepada para investor untuk mendukung kemajuan Boyolali. Proses perizinan penanaman modal yang seharusnya melalui beberapa tahapan itu dipangkas. Nah, tadi juga sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Dr. Andes Widoyo, Bapak Bupati, dari 46 perizinan ini yang terkena retribusi ini hanya 2, IMB dan HO. Dan ini juga kami sampaikan kepada para pendengar. Ini biar pendengar juga perso, izin gangguan ini terkait, kan ada retribusinya. Nah, retribusi yang tercantum di dalam izin gangguan maupun IMB dengan penjenengan yang akan dibayarkan retribusinya itu jumlahnya sama. Jadi tidak mungkin apa yang namanya kalau di izin itu ada yang namanya SKRD, surat ketetapan retribusi daerah. Misalkan HO di situ tercantum katakanlah Rp25.000. Anda para pendengar bayarnya juga Rp25.000. Ketika nanti tercantum di situ katakanlah 1 juta, bayarnya juga hanya 1 juta. Jadi tidak ada yang namanya itu membayar kelebihan ataupun membayar lebih dari ketentuan yang ada. Dan tentunya apa? Gebrakan ini adalah gebrakan yang luar biasa. Dan salah satu indikatornya apa? Ketika beliau Bapak Bupati Dr. Andes Seno Samudra melakukan terobosan seperti ini,
Maka akhirnya apa? Berbondong-bondonglah para investor masuk di Kabupaten Boyolali. Nah, tentunya apa? Ketika perusahaan masuk di Boyolali ini akan membuka lapangan kerja. Iya. Mungkin di daerah butuh ketika sore hari penjenengan akan mirsani, kalau pagi hari itu akan ada rombongan para tenaga kerja yang masuk ke perusahaan. Demikian pula sebaliknya ketika sore hari itu para tenaga kerja ini akan meninggalkan perusahaan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan ini ketika ada perusahaan sudah berdiri, kemudian tenaga kerja juga ada, tentunya apa? Ini juga akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Penjenengan bisa mirsani di daerah Klego, itu di sana ada perusahaan Ecosmart. Di sana ketika sudah berdiri perusahaan, sudah menyerap ribuan tenaga kerja, penjenengan akan mirsani kok ono kos-kosan. Kemudian juga ada warung makanan. Nah, inilah yang secara tidak langsung bisa, secara tidak langsung ini juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, yang tentunya apa? Akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi ya itu tadi juga mungkin penjenengan juga ketika tenaga kerjanya sangat banyak gitu. Nun sewu, kalau dulu itu kalau di Boyolali itu mencari pembantu rumah tangga itu mudah. Namun setelah masuknya investor itu banyak tenaga kerja yang masuk ke situ, sehingga mungkin Bapak dan Ibu para pendengar bisa merasakan, waduh ternyata kok sekarang mencari pembantu itu sulitnya setengah mati. Apalagi kalau dulu kita tahu bahwa banyak pemuda dari Boyolali yang bahkan merantau ke luar negeri, ke Malaysia ataupun juga ke Hong Kong seperti itu. Sekarang malah mereka kembali ke kampung halaman dan bekerja di Boyolali itu sendiri. Kemudian satu lagi, ini kalau beberapa tahun yang lalu harga tanah di Kabupaten Boyolali sekitar di daerah Kemiri itu mungkin hanya sekitar 40.000, 60.000 per meter. Namun apa? Ketika investor ini masuk, itu harga tanah di sana sudah sangat-sangat luar biasa. 20 kali lipat mungkin. Mungkin para pendengar yang kebetulan mempunyai lahan di situ, wah ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Nah, keberuntungan. Nah, ini karena memang ya visi misinya Bapak Seno Samudro seperti itu, ya toh. Ternyata yang tadinya Boyolali itu agak sepi, mungkin ketika penjenengan melihat di pusat-pusat kota ataupun di daerah Kemiri, itu setiap malam itu di sana sudah banyak lampu, ibaratnya lampu, kemudian juga tempat berkumpulnya masyarakat, gitu. Masyarakat bisa bertemu, bisa bertegur sapa, karena memang itu diciptakan untuk ruang publik. Di sana, apalagi kalau malam minggu itu ramai sekali, dan juga ini pada akhirnya juga menarik wisata. Penjenengan bisa wisata kuliner ataupun nanti jalan-jalan naik kayak becak lampu hias. Nah, itu tentunya akan lebih menggerakkan sektor ekonomi, dalam arti sektor ekonomi yang skala kecil. Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti ke depan itu juga akan muncul lagi pusat-pusat ekonomi lainnya, seperti nanti misalkan yang di daerah depan Bank Jateng, itu nanti kan akan dibangun Simpang 5. Nah, di sana pun nanti juga akan tumbuh pusat-pusat ekonomi bagi masyarakat kecil. Kemudian itu juga akan menjadi daya tarik masyarakat sendiri. Syukur-syukur nanti masyarakat Boyolali ini, katakanlah pas pada waktu liburan, tidak perlu ke Solo, tidak perlu ke Klaten, tapi cukup di Boyolali sendiri, yang pada akhirnya juga akan melihat daerahnya sendiri, dan juga nanti juga pada akhirnya memakmurkan daerahnya
sendiri. Nah, ini memang perlu kita syukuri bersama karena ini juga tidak lepas dari visi misi beliau. Iya, kebijakan dari Bapak Dr. Andes Seno Samudro. Nah, terima kasih untuk Bapak Eko. Sebelum ke Bu Julia, saya ingin menanyakan sedikit ke Pak Widoyo. Kalau tadi selama ini kita membahas mengenai investor dari luar ataupun juga investor besar. Kalau tadi sedikit kita singgung mengenai perizinan yang harus dilakukan para pelaku usaha kecil ataupun juga UMKM yang ada di kawasan Boyolali. Nah, kalau untuk para pelaku usaha di kawasan Boyolali yang sudah mendirikan usaha tapi belum mempunyai perizinan, itu untuk mengurus perizinan itu apakah sulit dan biaya yang dibutuhkan apakah cukup besar? Seperti itu Bapak, mungkin bisa dijelaskan? Oh iya, makasih para pendengar bahwa untuk mengurus izin di BPMP 2T itu sangatlah mudah. Artinya apa? Apabila persyaratan secara normatif itu bisa disampaikan atau sudah terpenuhi, nanti insya Allah akan disampaikan sesuai dengan SOP bahwa kalau melalui cek lokasi itu maksimal atau katakanlah 10 hari itu sudah jadi, dan tanpa harus cek lokasi itu insya Allah 3 hari sudah jadi. Dan apabila itu memang sudah lengkap, tidak harus 10 hari atau 3 hari, bahkan nanti bisa lebih singkat lagi. Oke, seperti itu. Untuk biaya sendiri bagaimana Bapak? Karena kita tahu bahwa kita tidak mau dong rugi karena mengurus perizinan, karena memang kalau untuk usaha kecil ataupun juga UMKM yang mungkin baru dirintis kan belum ada tuh yang namanya laba. Nah, untuk mengurus itu apakah diperlukan biaya yang cukup besar? Iya, jadi untuk biaya tadi sudah disampaikan di depan. Untuk perizinan yang kurang lebih ada 46 macam perizinan, itu yang ada retribusinya itu cuma IMB dan HO. HO itu sendiri itu ada sesuai dengan Perda, itu hanya maksimal itu sekitar 4 juta. Itu jadi baik perusahaan yang skala besar sekalipun untuk izin gangguannya itu maksimal hanya 4,2 juta. Jadi untuk usaha-usaha kecil untuk izin gangguannya juga relatif kecil sesuai dengan dampak yang ada. Begitu. Seperti itu. Jadi untuk Anda pelaku usaha di kawasan Boyolali tidak perlu takut untuk mengurus izin, karena sekarang dengan adanya kebijakan baru dari Bapak Seno Samudro ini semakin mudah dan juga gratis. Kecuali 2 tadi. Seperti apa tadi 2 tadi? IMB dan HO atau izin gangguan. Begitu. Satu lagi sebelum ke Ibu Julia, masih bersama Pak Widoyo. Kalau semua ada pelaku usaha di kawasan Boyolali tidak melakukan izin, seperti apa Bapak konsekuensinya? Terima kasih. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, untuk para pelaku-pelaku usaha yang belum berizin atau tidak berizin, kami harapkan untuk bisa segera mengurus izinnya. Karena apa? Disampaikan di depan bahwa untuk mengurus izin itu sangat-sangatlah mudah. Terus terang, apabila Anda semua pelaku usaha datang ke BPMP 2T akan dilayani dengan senang hati. Dan untuk konsekuensinya pastinya itu nanti berhadapan dengan yang namanya penegak perda. Seperti itu. Ya, ini berarti memang membuka peluang, apalagi jangan sampai usaha Anda tidak berizin karena sekarang telah hadir BPMP 2T Kabupaten Boyolali yang akan mempermudah usaha Anda untuk menjadi lebih maju. Dari Pak Widoyo kita mau ke Ibu Julia. Nah Ibu, bagaimana sih Ibu untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan? Apakah di BPMP 2T Kabupaten Boyolali ini juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat? Karena kita tahu mungkin juga ada masyarakat yang kurang paham mengenai perizinan. Seperti itu Ibu. Ya betul, Bapak Ibu para pendengar, memang ya untuk pelayanan perizinan yang ada di BPMP 2T belum semua masyarakat tahu ya. Jadi kita memahami itu, jadi makanya kita mengadakan sosialisasi untuk perizinan kepada masyarakat. Kita laksanakan yang pertama melalui sosialisasi perizinan ke kecamatan-kecamatan. Itu nanti kita di sana memberikan arahan secara rinci pelayanan perizinan apa saja yang kita layani.
nanti kita lampiri data-data pendamping, termasuk kita bawakan belangko-belangko. Kemudian yang kedua melalui media radio, salah satunya radio kesayangan Anda ya pemirsa, yaitu Risma FM. Kemudian melalui buku profil BPM P2T dan leaflet yang kita sediakan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai layanan perizinan. Kalau leaflet itu kan jenis layanan perizinan itu apa saja di BPM P2T, jadi secara ringkas nih. Kalau di buku profil itu nanti di dalamnya juga memuat semua jenis perizinan itu, termasuk syarat-syaratnya lengkap ada di situ. Di mana bisa mendapatkan leaflet dan juga buku profil? Kalau leaflet itu memang kita mencetak edisinya banyak sekali ya, selain ke masyarakat pada saat sosialisasi di kecamatan juga kita sediakan di front office depan itu, kita siapkan, silahkan ambil sendiri, monggo yang butuh mau ambil berapa. Nah silakan itu. Kalau di profil memang kita edisi terbatas terus terang ya. Nah itu jadi pada saat kita sampaikan pada saat sosialisasi di kecamatan. Jadi nanti yang hadir yang mewakili masyarakat itu nanti kita beri komplit. Nah, nanti harapan kami bisa disampaikan kepada tetangga-tetangga sekitar yang membutuhkan informasi tersebut. Dan yang terakhir juga melalui website resmi kita, yaitu www.bpmptsp.boyolalikup.go.id. Silahkan buka website kami, di situ informasi kami sudah lumayan lengkap dan kita selalu update informasi mengenai pelayanan perizinan kita. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, masih bersama Ibu Julia Purwanti, bagaimana sih cara mengetahui tingkat kinerja BPM P2T selaku penyelenggara dari pelayanan publik, Ibu? Ya, untuk mengetahui tingkat kinerja BPM P2T kita melakukan survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Nah, survei IKM itu sampel kita itu para penerima layanan perizinan. Jadi para penerima layanan perizinan nanti datang ke BPM P2T mengambil izin yang sudah jadi. Nah, nanti kita sodori kuesioner. Di situ ada kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Mereka kita suruh ngisi sesuai dengan apa realita layanan dari kami. Isi saja sejujur-jujurnya lah. Nah betul itu nanti silahkan diisi. Sampel kita memang kalau ini IKM itu ada aturannya ya. Jadi sampel kita 100 orang. Nah 100 investor pelaku usaha. Iya 100 pelaku usaha. Nah tujuan dilaksanakannya pengukuran IKM tersebut antara lain untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh BPM P2T, kemudian untuk mengetahui kinerja aparatur penyelenggara pelayanan di BPM P2T. Jadi kinerja kita penyelenggara, jadi petugas atau pelaksana pelayanan di kita, Kemudian untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan BPM P2T sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, yaitu dengan tujuan dengan melakukan survei IKM ini kita jadi tahu kita itu masih kurang begini. Harus pembenahan gitu, apa saja yang harus kita benahi. Jadi masyarakat kan tahu kita kurang begini dari IKM itu nanti akan muncul kekurangan-kekurangan apa dari kita yang akan segera kita benahi. Untuk periode Januari sampai Juni 2015 hasil IKM BPM P2T sebesar 81,92, yaitu sangat baik predikatnya. Dari para pelaku investor ataupun juga pelaku usaha tadi Bu ya. Nah, masih bersama Ibu Julia Purwanti, apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan ke BPM P2T Kabupaten Boyolali, itu bisa apa enggak Ibu? Atau mungkin ingin menyampaikan saran ataupun juga kritik seperti itu? Bisa sekali. Jadi kami membuka selebar-lebarnya pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, pemohon atau masyarakat secara umum dapat langsung datang ke kantor BPM P2T di Kompleks Kantor Terpadu, Jalan Merdeka Barat, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, atau bisa melalui surat yang dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang telah disediakan di depan kantor BPM P2T, atau juga melalui telepon ke BPM P2T dengan nomor 0276 321 105. Dapat juga melalui SMS ke 085 725 585 522. Nah, itu adalah nomor pengaduan nomor resmi pengaduan di BPM P2T.
Nah, yang terakhir bisa juga melalui website resmi BPMP 2T Kabupaten Boyolali, www.bpmpts.boyolalikap.go.id. Jadi silahkan klik website kami, nanti di situ ada kolom pengaduan, nanti ada blanko. Nah, silahkan diisi, nanti ada pengaduan apa atau saran masukan apa, silahkan. Jadi memang di website BPMP 2T Kabupaten Boyolali ini sudah, insya Allah sudah mencakup semua pelayanan yang ada di BPMP 2T. Oke. Dan masih bersama Ibu Zulia ini mengenai kinerja dari BPMP 2T. Inovasi-inovasi apa sih, Bu, yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di BPMP 2T, khususnya di Kabupaten Boyolali? Iya. Iya, betul. Ini inovasi-inovasi yang telah kita laksanakan, yang telah kami sampaikan tadi, yaitu telah dilaksanakan proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa jenis izin sekaligus, yang mana untuk persyaratan tertentu satu macam syarat dapat digunakan untuk beberapa perizinan. Nah, terus kemudian ada kemudahan untuk mendapatkan formulir atau blanko permohonan dengan mengunduh melalui website resmi kami tadi, yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga kami melakukan pendataan objek perizinan untuk menyusun data potensi di kecamatan-kecamatan. Kemudian yang ini baru-baru saja ini, tahun 2015 ini, untuk kegiatan pengembangan pelayanan perizinan secara elektronik atau PSE, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi calon investor, kami telah menerapkan 5 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi pelayanan perizinan online, aplikasi SMS Gateway, aplikasi sistem informasi potensi informasi, aplikasi e-dokumen, dan aplikasi touchscreen informasi perizinan. Itu sudah tersedia semua di BPM? Sudah. Oh, berarti canggih sekali ya. Ini sudah di-launching oleh Bapak Bupati Boyolali, Bapak Dr. Andis Seno Samudro pada tanggal 25 April 2015 ini, dan alhamdulillah 5 aplikasi ini sudah berjalan, dan para pendengar Karisma FM, 5 aplikasi ini bisa dibuka melalui website tadi. Kami. Nanti di situ 5 aplikasi itu sudah muncul. Silahkan apa yang dibutuhkan salah satu, nanti langsung klik di situ. Jadi 5 ini sudah kita tampilkan di situ. Ya, semoga dengan kemajuan-kemajuan yang diterapkan seperti SMS Gateway, touchscreen di informasi perizinan itu bisa mempermudah para investor ataupun juga pelaku usaha untuk semakin semangat menanamkan modal mereka di Kabupaten Boyolali ya. Sekali lagi, Raja Karisma, Anda bisa mengakses website resmi dari BPMP 2T Kabupaten Boyolali di www.bpmptsp.boyolalikap.go.id. Sekali lagi di www.bpmptsp.boyolalikap.go.id. Ya, dari Ibu Zulia, saya ingin berpindah ke Pak Eko yang ada di sebelah kanan saya. Nah, Pak Eko, untuk prestasi yang telah diraih oleh BPMP 2T Kabupaten Boyolali sejauh ini apa saja ini, Bapak? Terima kasih Mas Anton. Ini dapat kami sampaikan kepada para pendengar yang setia. Ini di era kepemimpinan beliau Bapak Bupati Dr. Andis Seno Samudro. Ini yang pertama pada tahun 2013. Ini beliau Bapak Bupati Dr. Andis Seno Samudro, karena dengan visi misinya yang pro investasi, ya, maka beliau mendapatkan penghargaan, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu terpilih sebagai Innovative Government Award. Ini disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini sebagai komitmen dari beliau yang pro investasi. Dan tentunya dengan pro investasi, maka investor yang masuk ke Kabupaten Boyolali ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu penghargaan Investment Award sebagai pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal terbaik Kabupaten Kota pada tahun 2014 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Kemudian terakhir, baru saja kemarin, yaitu BPMP 2T terpilih menjadi nominator inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan dari Kementerian
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kita bersaing dengan lebih kurang 1.180-an peserta dari seluruh Indonesia, dan kami juga sampaikan peserta lombanya ini bukan hanya dari unsur kabupaten kota saja, pemerintah kabupaten kota, tapi juga pemerintah provinsi, termasuk dari kementerian dan lembaga negara lainnya. Dan tentunya prestasi ini juga bukan hanya dimiliki oleh kami di BPMP 2T, namun prestasi ini juga prestasi dari beliau Bapak Dr. Andes Seno Samudro, dan juga prestasi dari masyarakat Boyolali. Karena ternyata kita setelah dinilai, yang menilai itu dari kementerian, juga ada dari lembaga-lembaga independen, termasuk dari unsur dunia pendidikan, itu ternyata penilaian terhadap kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali ini sudah luar biasa. Dan tentunya gagasan awal, ide segar dari beliau Bapak Bupati Boyolali ini sudah diapresiasi bukan hanya di tingkat regional, tapi juga di tingkat nasional. Oke, Pak Eko, kalau tadi kita sudah membahas mengenai inovasi yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di BPMP 2T Kabupaten Boyolali, serta juga baru saja kita bahas mengenai prestasi dari BPMP 2T Kabupaten Boyolali. Nah, yang terakhir ini Pak Eko, langkah strategis apa yang dilakukan oleh BPMP 2T untuk kira-kira 1 hingga 2 tahun ke depan? Masih bersama Pak Eko. Terima kasih. Ini kami sampaikan kepada para pendengar yang setia. Kita di BPMP 2T Kabupaten Boyolali, dan ini juga merupakan program dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Tadi berawal dari Bapak Bupati Boyolali, Dr. Andes Seno Samudro, sebagai motivator dan inovator. Kemudian kita juga sudah beberapa kali mendapatkan apresiasi dari pemerintah di tingkat atas maupun lembaga-lembaga lainnya. Kemudian kita juga berupaya untuk berinovasi ke depan. Katakanlah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita pelayanan perizinan ini nanti akan kita bakukan. Dibakukan dengan cara apa? Kita nanti akan sertifikasi, yaitu dengan ISO. Nah, tentunya dengan peningkatan pelayanan dengan sertifikasi ISO ini menjadi tantangan sendiri bagi kami yang ada di jajaran pelayanan perizinan terpadu. Karena kami pun juga akan dituntut secara kualitas ketika produknya perizinan nanti sudah panjenengan terima, tentunya produk perizinan ini pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara legalnya. Jadi panjenengan ketika sudah menerima produk perizinan ini menjadi legal formal dari panjenengan. Ketika panjenengan berusaha, panjenengan sudah punya izin, berarti usaha panjenengan ini secara hukum itu sudah terlindungi. Kemudian ini juga sebenarnya sudah digagas kaitannya dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, yaitu Perda tentang penanaman modal, dan ini nanti juga dalam waktu dekat juga akan diterbitkan yang namanya Rencana Umum Penanaman Modal, di mana amanat di dalam peraturan ini adalah memberikan insentif daerah. Artinya pemberian insentif daerah ini bisa diberikan kepada para pengusaha-pengusaha. Sebagai contoh, tadi kaitannya dengan izin mendirikan bangunan. Di dalam amanat, retribusi izin mendirikan bangunan ini ketika nanti dengan dikaji oleh tim teknis, maka bisa diberikan insentif, yaitu salah satunya pengurangan retribusi IMB maksimal 15%. Kemudian ketika nanti para investor datang ke Boyolali,
misalkan di perusahaan, sebagai contoh di daerah Butuh, panjenengan kalau melihat dulu jalan itu lebarnya hanya lebih kurang 3 meteran. Namun ketika di situ berdiri banyaknya perusahaan, maka pemerintah Kabupaten Boyolali dengan APBD, yaitu untuk pembangunan infrastruktur ataupun bahasa kerennya itu belanja modal. Ini dapat kami sampaikan, belanja modal di Kabupaten Boyolali ini paling tinggi se-Jawa Tengah. Dan untuk tahun ini sudah bisa dapat diaturkan kepada panjenengan ini sampai dengan 500 miliar. Tentunya apa? Belanja modal, salah satunya infrastruktur ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mendukung pro investasi. Tentunya apa? Dengan dibangunnya jalan yang dilebarkan, yang tadinya 3 meter di Butuh itu sekarang sudah lebar, kemudian kontainer juga bisa masuk, itu tentunya juga akan memudahkan kepada masyarakat semuanya untuk bisa bergerak, dalam arti bisa tindakan kemana itu lebih leluasa. Kemudian ini dapat kami sampaikan pula terkait dengan pelayanan perizinan untuk mendekatkan kepada masyarakat. Ini kita sudah menggagas, nanti akan dilaksanakan mobil keliling pelayanan perizinan dari panjenengan Bapak Ibu para pendengar yang ada di daerah Juwangi, Wonosegoro, Ngandong. Itu nanti panjenengan tidak usah datang ke Boyolali, ke kota, namun panjenengan nanti akan didatangi mobil keliling pelayanan perizinan. Dan tentunya juga akan menumbuh kembangkan kawasan industri ataupun zona industri, karena apa? Ini menjadi tuntutan perkembangan investasi di Kabupaten Boyolali. Seperti itu Pak Eko ya. Renya Karisma, demikian dialog perbincangan kita pada siang ini. Karisma FM mempersembahkan dialog interaktif spesial bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dan terima kasih juga untuk narasumber Bapak Widoyo yang sudah hadir di studio Karisma FM, serta Ibu Julia. Semoga bisa bertemu kembali Bu Julia, sering-sering ke Karisma FM Bu Julia ya. Ada Pak Eko juga, selamat jalan nanti Pak Eko ya. Selamat kembali bertugas untuk melayani masyarakat. Demikian Raja Karisma dari 100.3, saya Anton Harlino yang bertugas undur diri. Karisma FM dari Indonesia untuk keluarga Indonesia. Selamat siang, yuk West.